Teman-teman yang mengalami kendala di aplikasi Cortex, khususnya saat ini yang aku bahas adalah yang mengalami kendala saat pemakaian sertifikat elektronik. Khususnya lagi dalam memasukkan passphrase ya. Jadi teman-teman contohnya seperti ini ya. Kita sudah pilih kode otorisasi DJP, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, format pola tidak valid. Kemudian beberapa juga akan muncul tampilan seperti ini ya, incorrect signer passphrase ya. Nah, ini biasanya kebanyakan muncul itu saat kita gunakan, yaitu adalah saat upload faktur pajak ataupun saat menandatangani transaksi ataupun permintaan sesuatu ya, misalkan pengajuan pemindah bukuan, kemudian mengajukan hal-hal yang lain, itu saat kita masukkan kode otorisasi DJP, kemudian kita masukkan passphrase-nya, muncul notifikasi incorrect sender passphrase ya. Ini simulasi saja ya, tulisannya tidak seperti ini, tapi yang ingin saya jelaskan bahwa bagaimana cara untuk mengatasinya. Padahal ya teman-teman ya, yang kita masukkan passphrase-nya itu sudah sesuai, yakin banget itu yang kita buat saat awal mendaftar sertifikat elektronik. Ataupun yang orang pribadi itu saat login pertama itu kan diminta untuk membuat user dan juga passphrase. Kita sudah ingat banget nih. Nah, saat awal itu kan kita kalau membuat passphrase itu kita diminta untuk ada huruf besar. Nah, contohnya ini ya, ini huruf besar sudah ada, huruf kecil sudah ada, angka sudah ada, kemudian karakter khusus sudah ada ya. Dan kita save juga berhasil, tapi kenapa saat kita pakai kebanyakan muncul incorrect signer passphrase ya, khususnya untuk transaksi-transaksi ini. Oke, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, setelah mendapatkan informasi dari sana dan juga dari sini, ternyata itu meskipun kita saat membuat passphrase awal itu diizinkan, berhasil disimpan, ternyata ada karakter-karakter khusus yang tidak diperbolehkan ya, ataupun oleh sistem dibaca itu menjadi bug ya, menjadi salah ya. Nah, ini sebenarnya yang salah menurut saya ya Cortex-nya, kenapa di awal diizinkan tetapi saat dipakai tidak boleh ya. Nah, cuman kita tidak bisa berdebat ya, tidak bisa menyalahkan. Yang mau disalahkan juga siapa, nggak akan dengar juga ya. Oke, tapi intinya ini saya dapat, atau ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan bagaimana yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita ubah lagi passphrase-nya. Oke, kita ubah lagi passphrase-nya. Nah, cara merubahnya seperti apa? Caranya seperti saat kita membuat pertama kali. Ini mungkin mohon maaf ya, saya tunjukkan aja dari handphone ya. Oke, saya mulai dari masuk ke pajak.go.id Cortex DJP, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke paling bawah, kemudian centang dan klik akses Cortex ya. Dan setelah itu kita masukkan ID-nya ya, NIK-nya ataupun NPWP 16 digit, kemudian kata sandi dan juga masukkan kode captcha dan klik login. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, ini contohnya ini punya saya ya. Oke, di sini teman-teman untuk membuat kode otorisasi atau sertifikat digital ya ataupun passphrase-nya, kita klik yang ini, strip 3 di kanan atas ini kita klik, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita klik yang ini, My Portal. Yang paling atas ini kita centang, kita klik yang tanda segitiga ke bawah ini ya, agar muncul semua fiturnya ya. Nah, seperti ini kita geser ke kanan biar kelihatan jelas ya. Nah, di sini ada permintaan kode otorisasi. Ini kita klik saja. Maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat passphrase yang baru. Nah, di sini salurannya sudah terisi otomatis, tanggalnya otomatis, kemudian NIK-nya otomatis, kemudian akan muncul nama wajib pajak juga otomatis ya. Nah, teman-teman juga ini nomor handphone, email semuanya otomatis. Kita tinggal memilih saja jenis sertifikat elektroniknya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau saya saran sih pakai kode otorisasi DJP. Kenapa? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Kemungkinan kalau pakai yang lain ini berbayar. Kalau dari otorisasi DJP harusnya gratis ya. Mosok disuruh bayar juga gitu ya. Oke, kita pilih saja yang ini dan setelah itu kita buat passphrase-nya. Buat passphrase yang baru. Nah, teman-teman, meskipun di sini diizinkan seluruh karakter boleh ya. Saya ulang ya. Jadi ada huruf besar satu, huruf kecil satu, kemudian ada angka dan juga ada karakter khusus. Nah, karakter khususnya ternyata ada yang tidak diizinkan. Yang tidak diizinkan apa? Ini ada contohnya ya. Oke, ini saya dapat dari Twitter ya, dari Twitternya DJP Kering Pajak ya. Ternyata untuk password dan juga passphrase hindari petik satu di atas, kemudian hindari juga dolar, hindari juga dan ya. Jadi ternyata harusnya dari awal itu gagal, tapi ternyata di awal nggak gagal, tapi saat dipakai gagal ya. Hindari yang ini ya, petik atas, kemudian dolar dan juga dan. Saya tambahkan satu lagi ya,
titik koma itu kemungkinan juga sama akan gagal. Kemudian satu lagi adalah petik 2, titik koma dan juga titik koma dan juga petik 2 di atas itu sebaiknya jangan ya. Misalkan yang boleh ya, mohon maaf ini bukan saya mengarahkan karakter tertentu, tapi yang biasanya nggak gagal itu adalah misalkan tanda seru, kemudian seperti apa ya, bintang, kemudian seperti itu masih bisa ya. Intinya buat yang umum-umum aja ya. Dan harusnya sih nanti semoga diperbaiki, jadi saat kita membuat passphrase itu salah dari awal kalau memang di akhir tidak bisa digunakan ya. Oke, setelah diisi seperti ini kan kita langkah selanjutnya adalah muncul tampilan seperti ini ya. Untuk foto ya, kita klik izinkan dan setelah itu ini silahkan foto ya. Nah, ini saya tutup muka saya karena terlalu ganteng, jadi saya tutup, takutnya teman-teman yang lawan jenis salah fokus ya. Oh ya, ada info teman-teman ya. Saat pengambilan foto ini bukan kebanyakan sih, banyak yang gagal. Nah, banyak yang gagal itu biasanya karena fotonya tidak jelas ya. Ini info aja, sedikit kayak iklan lah. Nah, teman-teman ya, ini ada salah satu handphone yang murah tetapi kameranya jernih, fiturnya canggih. Silahkan cek saja ya. Misalkan teman-teman handphonenya sekarang tidak bisa sama sekali untuk foto, tidak terdeteksi gitu ya. Silahkan coba. Ini linknya ada di produk yang di bawah ataupun di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian kita klik ambil foto dan setelah itu kita klik validasi foto. Kita menunggu sebentar dan setelah itu langsung akan muncul tervalidasi ya, dan kita tinggal centang dan setelah itu kita klik simpan ataupun kirim. Oke, setelah seperti itu silakan teman-teman ya, passphrase-nya sudah baru, sudah mengikuti sudah mengikuti anjuran yang paling benernya, silakan lakukan untuk upload faktur pajak ataupun yang lain ya, penandatanganan yang lain harusnya berhasil ya. Termasuk saya juga sama, tadinya itu saya menggunakan petik 2 gagal. Nah, saya hilangkan, saya ganti yang normal-normal, hanya pakai tanda seru, ternyata sudah berhasil. Saya sudah berhasil upload faktur pajak ya. Oke, teman-teman, silakan yang masih bingung boleh langsung bertanya di kolom komentar, termasuk yang ingin sharing juga boleh, punya cara yang lain, punya pendapat yang lain juga boleh. Tuliskan di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya dan teman-teman mendapatkan pahalanya ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial perpajakan yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.